Aliwahana, Sapardi Djoko Damono, sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, kokok ayam. Bayangkan seekor ayam jantan berkokok di Solo. Yang terdengar oleh orang sekitarnya adalah suara yang kalau ditulis menjadi kukuruyuk. Kalau ayam yang sama kemudian dibawa ke Bandung dan berkokok, orang Sunda akan menuliskannya, kokokannya sebagai kongkorongkong. Kalau selanjutnya si ayam kita bawa terbang ke Madrid dan berkokok juga, maka Fernando Torres, si pemain bola Spanyol, akan menuliskan kokoknya sebagai Cocorico. Nah, kalau masih belum capek, ayam itu bisa dibawa lagi ke Liverpool, kita suruh berkokok, dan Ringo Starr, drummer The Beatles, akan merekam kokoknya sebagai Cock a Doodle Doo. Ayamnya sama, suaranya tentu sama juga dimanapun ia berkokok. Tetapi ternyata ada masalah dengan telinga yang mendengarkannya. Yang salah jelas bukan si ayam, tetapi kita yang punya alat pendengaran yang berbeda-beda kemampuannya untuk mendengar. Mungkin bukan telinga saya yang salah, tetapi cara kita menuliskannya. Koko ayam adalah bunyi. Aksara adalah gambar yang jelas tampaknya, misalnya pada tulisan Mesir kuno dan Cina. Namun bukankah aksara A atau alif atau H adalah juga gambar? Jadi yang bermasalah mungkin adalah cara kita mentransfer bunyi menjadi gambar. Apapun yang menjadi biang masalahnya, semua langkah dalam proses tersebut merupakan alasan yang baik untuk membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan kelisanan dan keberaksaraan. Inti masalahnya tampaknya sederhana saja. Bunyi yang sama menjadi berbeda kalau ditransfer menjadi gambar oleh masyarakat-masyarakat yang berbeda. Dalam tataran kelisanan, perbedaan bunyi sudah terjadi seperti yang terungkap dalam kisah ayam jantan kita. Perbedaan itu semakin nyata ketika bunyi yang ditangkap telinga kita kemudian diteknologikan menjadi aksara. Salah satu buku penting yang mengungkapkan masalah ini ditulis oleh Walter J. Ong. Judulnya The Technologizing of the World tahun 1995. Manusia menggunakan teknologi untuk menghasilkan gambar yang berupa aksara, sedangkan alat-alatnya berbagai macam, mulai dari tatah, kuasa, bulu angsa, pena, mesin tik, dan komputer. Gambar yang kita temukan dalam gua purba, piramida, dan tempat ibadah misalnya, tentunya dihasilkan dengan menggunakan jenis kuas. Sedangkan gambar yang kita temukan di prasasti dan candi dihasilkan dengan menggunakan tatah. Gambar juga bisa ditorehkan di lontar yang mestinya berbunyi rontal, dauntal dengan menggunakan alat tulis khusus. Bahan yang dipergunakan untuk menggambar pun berbagai-bagai, antara lainnya adalah tinta. Proses pengubahan muji menjadi gambar dengan demikian hanya bisa terlaksana berkat adanya teknologi. Dan semakin canggih teknologi yang kita hasilkan, semakin berbagai pula alat dan cara untuk menggambar. Karena pada dasarnya, aksara adalah gambar. Teknologi telah menghasilkan kemungkinan menulis jenis-jenis aksara yang tidak ada batasnya. Kalau di zaman lampau, para pujangga kita menulis karya dengan tangan, corak aksara yang dihasilkannya tentu saja berbeda. Setiap orang memiliki cara menulis yang berbeda dan menghasilkan tulisan yang berbeda pula keindahannya. Kita kenal kaligrafi, yakni hasil tulisan indah yang dihasilkan oleh masing-masing pujangga yang dalam hal ini tidak bisa dibedakan dari pelukis. Demikianlah, maka dalam kaligrafi keindahan bunyi kita ubah menjadi keindahan aksara. Hal ini bisa dijadikan landasan untuk menjelaskan hubungan antara lirik lagu, melodi lagu, dan orang yang melisankan atau menyanyikannya. Dalam beberapa masyarakat, antara lain Jawa, puisi ditulis dalam bentuk tembang agar bisa dinyanyikan. Tidak hanya agar bisa, tetapi harus dinyanyikan supaya puisi itu menjadi tembang. Orang Jawa memiliki istilah untuk puisi, yakni tembang. Mereka menulis puisi semata-mata untuk ditembangkan. Tentu, lirik tembang juga bisa dibacakan dengan lugas saja, tetapi kualitasnya sebagai puisi akan tidak terasa. Dengan demikian, tembang mensyaratkan 3 hal yang kait-mengait, yakni keindahan, aksara, keindahan makna, dan keindahan bunyi.
Keindahan makna tembang tidak bisa tersampaikan dengan baik kalau tidak ditembangkan. Jelas bahwa suara bolero vals akan menghambat keindahan tidak hanya bunyi tetapi juga makna. Hal ini akan dibicarakan dalam alinea-alinea tersendiri. Dalam beberapa kebudayaan seperti Cina dan Arab, puisi mensyaratkan kaligrafi. Sampai batas tertentu sebenarnya kebudayaan-kebudayaan lain juga demikian. Keindahan makna bisa terungkap lebih jelas kalau diungkapkan dalam kaligrafi yang bagus, dan sebagus apapun indahnya kaligrafi, kalau puisi tidak dinyanyikan, maka maknanya juga tidak akan sepenuhnya bisa sampai ke khalayak. Aksara sebagai wujud visual hanya bisa berurusan dengan mata kita. Kalau deretan huruf dan kata yang kita lihat itu tidak dilisankan, akan terasa adanya sesuatu yang hilang. Itu sebabnya semua agama yang kita kenal mensyaratkan kelisanan. Islam misalnya, bermula dari peristiwa yang terjadi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad mendengar suara malaikat Iqra. Deretan aksara yang kita lihat dalam lembaran-lembaran kitab suci apapun menuntut untuk dilisankan, dinyanyikan, ditembangkan. Al-Fatihah dalam Quran menjadi sesuatu yang lebih memiliki keindahan atau tenaga magis kalau dilantunkan. Sebagus apapun aksara dan jenis kertasnya, ayat-ayat dan surat-surat itu tidak akan bisa sepenuhnya sampai kepada kita sebelum dilantunkan. Masalahnya sederhana saja. Bunyi mengandung kekuatan magis karena antara lain mensyaratkan tenaga untuk menyampaikannya. Sedangkan aksara yang dideretkan di kertas tidak memiliki itu. Hubungan antara bunyi dan aksara tampak pada upaya kita untuk mewakilkan tenaga bunyi ke kaligrafi yang berujung pada apa yang kita kenal sebagai jimat. Jimat bisa berupa stilisasi aksara yang sampai pada batas tertentu tidak bisa dipisahkan dengan gambar. Jimat itu aksara tetapi sekaligus gambar. Dalam jimat, upaya kita untuk mentransfer tenaga magis lisan ke aksara mencapai wujudnya. Nah, tanpa dilisankan pun jimat dianggap memiliki kekuatan magis yang umumnya dianggap hanya bisa dihasilkan kalau dilisankan. Nama orang pun dianggap memiliki kekuatan magis kalau dilisankan. Itu sebabnya kita memilih nama-nama yang indah atau bahkan sangar agar kekuatan magis bisa muncul sepenuhnya. Kalau ditulis di atas kertas atau kartu nama atau kartu identitas, nama kita menjadi label saja, tidak lebih. Nama gagah seperti Singa Rimbun atau Singo di Mejo akan memiliki kekuatan magis kalau dilisankan. Namun dalam KTP keduanya hanyalah label. Dalam melisankan, kita menggunakan tenaga yang menghasilkan getaran bunyi, yang pada gilirannya bisa saja menghasilkan kekuatan. Inilah inti pelisanan kitab suci dan pidato Soekarno dan Bung Tomo misalnya. Seperti juga pidato Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris selama periode 2. Namun, pidato yang disampaikan secara lisan hanya bisa diuraikan kalau sudah ditulis. Setelah disampaikan, sama sekali tidak ada apapun yang tersisa yang bisa diolah. Ini tentu saja tidak hanya menyangkut pidato, tetapi juga dongeng yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Bahkan, sebenarnya apa yang dinamakan bentuk selalu mengacu ke wujud visual. Pidato atau dongeng yang disampaikan secara lisan, akhirnya harus tunduk pada tata cara mengatur aksara di atas permukaan rata agar bisa ditangkap wujudnya untuk selanjutnya kita uraikan. Mantra kita susun menjadi larik-larik di atas kertas yang kita anggap kira-kira sesuai dengan kualitas lisannya. Jeda, misalnya, tidak bisa ditransfer menjadi tulisan tetapi penting. Untuk itu kita menciptakan koma. Di samping itu, kita juga harus menciptakan begitu banyak tanda baca yang maha pentingnya dalam upaya kita mengatur makna. Meskipun jika dilisankan, tanda-tanda baca itu sama sekali tidak diucapkan. Tanda baca seperti titik, huruf kapital, tanda tanya, tanda seru, tanda kutipan, apostrof, dan tanda hubung hanya ada kalau ditulis. Dalam tulisan kita mengatur makna dengan tanda baca. Dalam lisan kita mengatur makna dengan berbagai hal seperti keras lembut ucapan,
gerak-gerik kalau berhadapan, dan jeda yang bisa diatur panjang pendeknya. Hal tersebut sangat jelas kalau kita membicarakan karya sastra. Dalam melantunkan pantun, misalnya, sama sekali tidak ada pemikiran untuk membaginya menjadi larik-larik. Namun, dalam pembicaraan tentang pantun, hal pertama yang disebutkan sebagai cirinya justru jumlah lariknya, yang jelas-jelas mengacu ke anasir visual. Demikianlah, maka kita mengatakan bahwa pantun dibagi menjadi 4 larik, 2 larik pertama disebut sampiran, 2 larik kedua disebut isi. Penyampaian secara lisan tidak pernah membayangkan larik-larik. Pantun yang sudah berumur ratusan tahun seperti gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Bisa kita tulis menjadi 2 larik, bisa juga menjadi 4 larik, bahkan bisa juga dideretkan dalam 1 larik. Tentu saja, pasti bisa. Yang menarik adalah bahwa pembagian menjadi larik-larik visual justru ditentukan oleh ciri auditoris pantun, yakni persamaan dan pengulangan bunyinya. Kita memaksakan prinsip keberaksaraan ke dalam dunia kelisanan. Pengubahan pantun dari dunia lisan ke dunia tulisan tentu dilakukan oleh orang yang hidup dalam dunia tulisan. Dalam proses pengalihan itu, dengan sendirinya digunakan tata cara tulisan yang menyangkut pembagian puisi menjadi larik-larik. Dan kalau sekarang kita mengajarkan pantun kepada anak-anak, yang ada dalam pikiran kita bukan yang lisan tetapi yang tulisan. Kita pun mewarisi tradisi lisan sebagai tradisi tulisan. Namun, ada masalah mendasar di sini. Apakah kisah-kisah yang diceritakan kembali oleh Grimm bersaudara di Eropa berasal dari tradisi tulis? Maksudnya, sebelum mereka membukukannya, adakah naskah tulis yang mendahuluinya? Masalah ini tentu juga berlaku atas dongeng-dongeng yang ditransfer menjadi tulisan oleh nenek moyang kita. Buku-buku dongeng yang kita tulis sekarang tentunya bersumber pada tradisi tulisan sebelumnya dalam wujud yang berbeda. Apapun cara prosesnya, dongeng tentang Jaka Tarub yang sekarang kita dapatkan di toko buku memiliki sumber tulisan, misalnya Babat Tanah Jawi. Masalahnya adalah apakah penulis babat itu menciptakan kisah berdasarkan naskah tulis juga? Kalau pengusutan semacam ini diterus-teruskan, barangkali saja tidak akan ada halunya. Yang pasti adalah bahwa karena kisah itu ditulis dalam bentuk tembang, si penulis tentu sudah mengenal tradisi tulis yang ada sebelumnya, yang telah menciptakan tembang sebagai cara untuk mengungkapkan kisah. Bentuk tembang itu saja merupakan bukti bahwa punjangka kita mewariskan tradisi tulis untuk bisa menyampaikan dongengnya. Jadi, kalau sekarang ada penulis naskah lakon yang mengangkat dongeng Jaka Tarub, tulisannya bisa merupakan warisan dari Babat Tanah Jawi dan sekaligus cara penulisan naskah yang sudah berusia ribuan tahun. Dengan demikian, sulit bagi kita untuk tidak merujuk ke tradisi tulis, bahkan ketika berbicara tentang tradisi lisan. Namun, kalau kita berbicara tentang naskah yang kita kenal atau kita anggap sebagai naskah pertama dalam tradisi tulis suatu bangsa, anggapan bahwa semua karya tulis bermula dari tulisan juga perlu diperbantahkan. Dongeng lisan yang beredar di masyarakat tidak selalu harus bersumber pada tradisi tulis yang ada sebelumnya, yang mungkin saja berasal dari karya sastra yang dianggap lebih adiluhung sifatnya. Dongeng kancil misalnya, terus hidup dalam tradisi lisan kita yang bisa memiliki 2 sumber yang berbeda, tulisan dan lisan. Nenek yang mendongengkan kancil mungkin saja buta aksara dan mendasarkan dongengnya pada memori belaka. Mungkin juga kisah yang pernah didengarnya bersumber pada tradisi tulis, mungkin juga tidak. Dan selama nenek tetap bertahan pada cara penyampaian lisan yang terbuka, yang bisa berubah dalam setiap penyampaiannya, dongengnya tercangkup dalam tradisi lisan. Dan kalau pada suatu saat lebih lanjut dalam hidupnya, ia mampu menulis untuk kemudian menuliskan dongeng tentang kancil, maka dongeng itu telah masuk ke tradisi tulis, terkunci dalam aksara di lembar kertas. Membandingkan dongeng nenek di tempat tidur dengan dongeng lisan yang dipancarkan di televisi bisa menjadi pilihan langka yang berguna untuk
Memahami hubungan antara kelisanan dan keberaksaraan. Penting juga diteliti hubungan-hubungan yang ada antara kebudayaan tulis tangan dan lisan pada masa yang bersamaan. Ini disebut pendekatan sinkronik. Namun bisa juga kita menelitinya berdasarkan pendekatan diakronik, yakni dengan membandingkan keberadaannya selama sejumlah periode yang berurutan. Demikianlah, maka pantun bisa diteliti berdasarkan perkembangannya sebagai tradisi lisan pada urutan waktu, bisa juga diteliti dengan membandingkannya dengan tradisi lisan di tengah-tengah tradisi tulis dan elektronik masa kini. Tentang pendekatan ini, saya mengikuti penjelasan Ong pada tahun 1965. Ada manfaatnya mendekati kelisanan dan keberaksaraan secara sinkronis dengan membandingkan budaya lisan dan budaya chirografik atau tulisan tangan yang sama-sama berasal dari periode tertentu. Namun, mutlak penting untuk mendekati keduanya juga secara diakronis atau historis dengan membandingkan periode-periode berurutan. Masyarakat manusia pertama kali terbentuk dengan bantuan tuturan lisan dan belum lama masuk ke zaman peraksaraan. Dan di zaman lampau, anggota masyarakat yang beraksara pun terbatas pada kalangan elit yang sedikit jumlahnya. Homo sapiens sudah ada antara 30.000 dan 50.000 tahun yang lalu. Sedangkan naskah yang paling awal baru berasal dari 6.000 tahun yang lalu. Ong menjelaskan bahwa di dalam kerangka diakronis yang lampau dan yang kini menyandingkan Homerus dan televisi dapat saling mencerahkan. Ia juga mengutip pandangan Saussure yang mengatakan bahwa tulisan hanya menyajikan ulang bahasa tutur dalam bentuk visual. Meskipun beberapa linguis lainnya yang termasuk dalam lingkaran linguis Praha mencatat adanya perbedaan tertentu antara bahasa tulis dan lisan. Kita mendengarkan dongeng, tetapi juga membaca dongeng. Kita mendengarkan kuliah sosiologi, juga bisa membaca buku sosiologi. Apa yang kita dengarkan sebenarnya tidak bisa dipahami dengan akurat, dan karenanya tidak sepenuhnya bermakna. Salah satu sebabnya adalah bahwa kata lenyap begitu dilisankan, dan pendengaran tidak bisa serta-merta menghubung-hubungkan bunyi yang susul menyusul dan tidak bisa dilacak lagi menjadi sesuatu rangkaian bermakna. Sebaliknya, kata yang berwujud tulisan akan dengan mudah bisa ditata dalam pikiran karena bisa diusut. Kata yang ditulis adalah residu. Kita bisa memeriksa ulang apa yang sudah ditulis sebelumnya untuk mengatur makna yang ada dalam pikiran kita. Dalam bahasa lisan, tidak kita kenal adanya residu. Buku sosiologi, naskah pidato, karya sastra tidak lain merupakan tumpukan residu. Sastra berarti huruf atau buku atau kaidah yang sudah dibukukan. Masalah sastra lisan akan disinggung dalam alinea-alinea tersendiri.